وبركاته لإجابة الدعاء ودفع البلاء ونية الشفاء بجاه سيدنا محمد المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والمعالي والوفاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى. Sampai Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Ismailu alaihi salam huwa Ismail ibn Ibrahim Khalilur Rahman al-Dhabihu alaihi salam wa huwa ibn Hajar al-Misriyati allati wahabatha Sarah boleh atau Sarah, tasydid atau bila tasydid, Sarah atau Sarah, zaujatu Ibrahim ila zaujiha Ibrahim. Wa Ismailu jaddur rasuli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam id inna rasula ya'udu nasabuhu ila Ismail ibn Ibrahim. Fa sayyiduna Ismailu alaihi salam Arabiyyun nasha'a fi qabilati Jurhumin al-Arabiyyati wa ta'alla minhum al-lughatal arabiyyah wa tazawwaja minhum. Falam yujad min sulalatihi minal anbiya'i siwa khatamil anbiya'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkas saja seperti keterangan kemarin bahwa Sayyiduna Ismail itu disepakati oleh ulama menjadi nasabnya Nabi kita. Nabi kita itu nasabnya kembali kepada Sayyiduna Ismail. Yang terjadi khilaf itu adalah Adnan ke atas. Dari Adnan ke atas sampai dengan Sayyiduna Ismail ini terjadi khilaf di antara para nasabun, orang-orang yang ahli nasab, orang-orang ahli nasab. Dan menjadi kesepakatan pula nasab Nabi kita sampai dengan Adnan, itu sepakat, itu ulama sepakat. Kemudian karena tidak terjadi kesepakatan, maka kita tidak boleh memastikan di atasnya Adnan itu nasabnya Fulan bin Fulan sampai dengan Ismail, kita tidak boleh memastikan. Walaupun ada catatan nasab itu, misalkan di kitabnya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Sirah Nabawiyah itu ada. Jadi nasabnya Nabi sampai dengan Adam alaihissalam itu ada. Tinggal dihafalkan kalau mau. Tapi memang terjadi khilaf. Nah, maka kita meyakini yang pertama, kita harus meyakini bahwa Nabi kita nasabnya sampai dengan Adnan itu disepakati ulama. Di atas Adnan sampai dengan Ismail ini terjadi perbedaan ulama. Ismail disepakati menjadi kakek daripada atau mbah-mbahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail ini itu adalah putra dari Hajar. Hajar ini adalah amat atau mamlukah, amat mamlukah dari Sayyiduna Ibrahim, di mana Hajar ini itu diberikan kepada Sayyiduna Ibrahim. Nah, maka amat mamlukah ini ketika nanti punya anak, maka nasabnya kepada siapa? Kepada Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Semacam itu. Tidak ada nabi
yang menjadi keturunannya Sayyiduna Ismail selain Khatamul Anbiya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi itu nasabnya kepada Ishaq, kecuali Sayyiduna Muhammad ya. Setelah Nabiuna Yakub kemudian menurunkan Ishaq, itu nanti selain Sayyiduna Muhammad itu semuanya bernasabkan kepada Ishaq ya, semacam itu. Arsalallahu ta'ala ilal qabailil arabiyyah allati 'asha fi wasatiha wa ilal amaliqi. Amalik itu nama satu daerah yang dikembalikan namanya kepada orang yang namanya Amlik ya, Amalik. Jadi Amalik itu keturunan daripada Amlik bin Lawal bin Iram bin Sam wa ahlil Yamani. Beliau itu mengajak kepada qabail Arabiyah, kabilah-kabilah dari Arab yang hidup di tengah-tengah kabilah Arabiyah itu. Dan beliau juga diutus kepada Amalik, yakni keturunannya Amlik bin Lawal bin Iram bin Sam wa ahlil Yaman. Kemudian beliau juga diutus kepada penduduk Yaman. Fada'ahum ilal islami wa ibadatillahi wahdahu. Sayyiduna Ismail mengajak mereka untuk memeluk hanya kepada agama Islam dan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Tuwfiya alaihi salamu bi Makkatal Mukarramah. Beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala di Makkah. Wa dufina qurba ummihi Hajar fil Hijri. Beliau dikebumikan di dekat ibunya Hajar fil Hijri ya, di Hijr Ismail fil Hijr, di tempat yang namanya Hijr, atau ada yang mengatakan itu adalah Hijr Ismail. Waqila umruhu yauma mata mi'atun wa sab'un wa thalathuna sanatan, yaknya diganti. Waqila umruhu yauma mata mi'atun wa sab'un, alifnya dicoret, dikurung. Beliau pada saat meninggal umurnya 137 Ismail. Yang berhubungan dengan Ismail, Sayyiduna Ismail, itu yang perlu kita sampaikan adalah bahwa Sayyiduna Ismail itu tidak pernah ragu bahwa perintah Allah Ta'ala pada ayahnya Ibrahim itu dari Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa perintah itu adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Maka tidak boleh mengatakan bahwa Sayyiduna Ibrahim dengan Ismail itu bermusyawarah ke perintah Allah dilakoni ora gitu. Kayak Ismail pimpin jarekon misalkan. Enggak. Keduanya itu sepakat bahwa mereka ini, Sayyiduna Ibrahim dan Sayyiduna Ismail, adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Sayyiduna Ismail demi untuk menenangkan ibunya pada saat beliau mau disembelih oleh Sayyiduna Ibrahim, beliau mengatakan, ikatlah tanganku dan kedua kakiku, kemudian jangan sampai darahnya ini ketahuan oleh ibuku Hajar. Saya tidak ingin saya itu meninggal tapi ibuku larut dalam kesedihan. Begitu pisau itu sudah berada di leher Sayyiduna Ismail, ini pisaunya tidak bisa melukai, tidak bisa menyembelih Sayyiduna Ismail. Inilah dalil bahwa yang namanya pisau itu tidak bisa menciptakan memotong. Cuma tobiahnya pisau itu memotong.
Seperti api, tobiahnya membakar. Nasi, tobiahnya mengenyangkan. Jadi tobiah. Antara benda dengan tobiahnya itu yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Jadi ini adalah dalil sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tidak mesti dikehendaki. Saya ulang, kejadian Sayyiduna Ismail dan Sayyiduna Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa apa yang Allah perintahkan itu belum tentu sesuatu yang dikehendaki. Jadi tidak boleh mengatakan begini, al-masyiatu tabi'atun lil amri. Kehendak itu pasti bersesuaian dengan perintah, sebagaimana keyakinannya Mu'tazilah. Terus bagaimana keyakinan kita? Keyakinan kita ada sesuatu yang Allah perintahkan, Allah kehendaki. Ada sesuatu yang Allah kehendaki tapi tidak Allah perintahkan, ada. Nah ini kejadian Sayyiduna Ismail dan Sayyiduna Ibrahim alaihissalam adalah kejadian yang Allah perintahkan. Dalil bahwa ini adalah termasuk perkara yang Allah perintahkan tapi tidak Allah kehendaki. Jadi batallah keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-masyiatu tabi'atun lil amri. Kehendak itu pasti selaras dengan perintah. Ternyata ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala nyatanya tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini adalah dalil dari Al-Quran, bantahan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kaum Mu'tazilah. Itu diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kita lanjutkan. Sayyiduna Ishaq alaihi salam wa Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam wa huwa al-waladu tsani li Ibrahim alladhi basyarathu bihil malaikatu. Ishaq itu adalah putra dari Sayyiduna Ibrahim. Beliau ini adalah anak kedua yang diberitakan, dikabar gembirakan oleh malaikat kepada Sayyiduna Ibrahim. Kenapa dikatakan kabar gembira? Karena pada saat itu Sayyiduna Ibrahim dan istrinya Sarah ini sudah dalam keadaan sepuh, sudah secara adatan ini sudah tidak bisa melahirkan di zaman itu. Wa qila kana umru Ibrahima hina waladathu Saratu zaujatu Ibrahim mi'atan wa ishrina sanatan. Ada yang menyebutkan ahli sejarah, ini boleh dipegang ya, boleh dipegang, tapi tidak boleh memastikan. Kalau qila dalam sejarah itu artinya boleh dipegang tapi tidak boleh dipastikan. Umur Sayyiduna Ibrahim pada saat Sarah melahirkan Ismail itu 120 tahun. Sudah 120 tahun. Sementara umurnya Sarah wa kana umru Sarata tis'ina sanatan. Umurnya Sarah sudah 90 tahun. Arsalahu Allah Ta'ala ilal Kan'aniyin. Titik. Allah mengutus Ishak pada kaum Kan'aniyin, jadi orang-orang yang menjadi keturunannya Kan'an fi biladis Syam wa Filastin alladhi 'asha bainahum. Qila inna Ibrahim alaihi salam awsabnahu Ishaqa alla yatazawwaja illa imra'atan min ahli baitihi. Sayyiduna Ibrahim ini sudah putus ya. Beliau diutus ke Kan'aniyin. Kemudian ada satu keterangan lagi bahwa beliau itu diwasiati oleh Sayyiduna Ibrahim ayahnya agar tidak menikah. Sayyiduna Ibrahim berwasiat kepada anaknya Ishak agar tidak menikah kecuali dari
perempuan yang masih saudara, yang masih keluarga besarnya. Fatazawwaja Ishaqu Rufqata binta ibni amihi. Ishaq kemudian menuruti perintah Sayyiduna Ibrahim menikahi Rufqah binta ibni amihi, yang merupakan cucu daripada pamannya. Jadi pamannya punya anak, nah, anaknya ini punya anak yang bernama Rufqah ini. Jadi cucu dari pamannya. Jadi Sayyiduna Ishaq punya paman. Jadi apa namanya, saudara dengan Ibrahim. Nah, ini punya cucu. Nah, ini dinikahi oleh Ishaq. Wa kanat akhiran. Rufqah ini adalah orang yang akhir, orang yang secara adatan ini tidak bisa mempunyai keturunan. La tunjibu fada'allaha laha fahamalat. Nah, sebenarnya dia itu divonis oleh orang-orang ahli tib waktu itu, beliau itu tidak bisa mempunyai keturunan. Kemudian Sayyiduna Ishaq ini berdoa agar istrinya ini bisa memberikan keturunan. Fahamalat fawaladat gulamaini tau'amaini. Kemudian melahirkan 2 orang anak, tau'amaini, kembar. Tau'amani, 2 saudara yang kembar. Ahaduhuma ismuha Al-Aisu. Yang pertama namanya Al-Ais, wathani Yaqubu. Yakub. Kemudian yang kedua itu adalah Yakub. Wa huwa Nabiyullahi Israil. Yakub ini itu adalah nama lain dari Nabi Allah Israil. Isrun itu artinya abdun, ilun itu artinya Allah. Jadi Israil itu artinya apa? Abdullah. Yakub punya nama lain yakni Israil. Beliau putra dari Sayyiduna Ishaq alaihi wassalam. Lanjut. Tuwfiya Sayyiduna Ishaq alaihi salam fi Hebron. Orang sekarang bacanya Hebron, padahal pakainya ha, ya, Hebron. Wahya qaryatun fi Filastin, adalah satu kampung di Palestina. An mi'atin wa thamanina sanatan min umrihi. Ishaq meninggal, beliau berada di desa Hebron yang ada di Palestina itu. Umurnya berapa? Umurnya 180 tahun. Wa dafanahu banahu Al-Aisu wa Yaqubu alaihi salam fil magharah allati dufina fiha abuhu Ibrahim alaihi wassalam. Yakub ini setelah meninggal dikebumikan oleh 2 anaknya Al-Ais dan Yakub di tempat yang masuk ya, gua gitu kan. Di sana dimakamkannya Sayyiduna Ibrahim alaihi wassalam. Kita lanjutkan. Sayyiduna Yaqub alaihi salam huwa Yaqub ibn Ishaq ibni Ibrahim wa yusamma Yaqubu Israila alladhi yantasibu ilaihi banu Israil. Nah, ini Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yakub ini dinamai dengan Israil, yang nasabnya itu menjadi menjadi nasabnya Bani Israil. Jadi jangan mengatakan kamu ini nggak boleh buat buat pelecehan nggak boleh. Dasar Bani Israil. Jangan mengatakan karena Israil itu nama seorang nabi. Jangan mengatakan begitu. Karena Israil itu adalah nama nabi kita Yakub alaihi salam. Ya, kalau keturunannya memang seperti itu, tapi ucapan itu untuk menunjukkan sesuatu yang jelek, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Karena Sayyiduna Israil itu adalah Yakub alaihi salam itu sendiri. Jangan mengatakan itu. Wulida alaihi salam fi Filastina ardil Kan'aniyin.
beliau dilahirkan di Palestina, di bumi Kan'aniyin. Wasyabba fi kanafi abihi Ishaq, beliau dewasa, beliau tumbuh kembang dirawat oleh ayahnya Ishaq alaihi salam. Jaa mad'ur rasuli fihi faqala innal karim ibnal karim ibnal karim ibnal karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibni Ibrahim. Rasulullah memuji, ya, memuji siapa? Memuji Ishaq. Artinya apa? Rasulullah itu walaupun secara sosial beliau itu dikatakan sebagai orang yang ingin menyaingi Bani Israel oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani di zamannya. Ini ada nabi keturunan budak yang ingin menyaingi Bani Israel, tapi beliau karena ini berdasarkan wahyu, Rasulullah tetap memuji seorang nabi dari kalangan keturunannya siapa? Keturunannya Ishak, keturunannya Ibrahim. Jadi beliau ini Sayyiduna Muhammad adalah orang yang sangat adil, walaupun beliau dianiaya, diintimidasi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di zamannya, tetap beliau memuji siapa? Memuji Sayyiduna Ishaq, memuji Yusuf, Yakub, dan Sayyiduna Ibrahim. Beliau mengatakan begini, innal karim ibnal karim ibnil karim ibnil karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibni Ibrahim. Sesungguhnya orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, buyut dari orang yang mulia. Dari mulai anak, bapak, kakek sampai dengan setelah kakek apa? Buyut, ya. Ya, buyut. Ini semuanya adalah orang-orang yang mulia. Jadi beliau tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, walaupun nabi kita diintimidasi oleh orang-orang yang katanya mengaku mengikuti Nabi Musa dan sebagainya, mengikuti syariatnya Musa, tapi mereka membedakan antara nabi yang satu dengan yang lain. Nah, ini ungkapan seperti ini penting, ya. Katakan bahwa Sayyiduna Muhammad itu memuji siapa? Memuji Yakub, memuji Ishak, memuji Yusuf, memuji Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Sayyiduna Muhammad itu tidak membedakan nabi siapapun. Semacam itu. Rawahul Bukhari. Fahaula'il anbiya'ul arba'atu mutanasiluna alaihimus salatu wassalam. Keempat nabi ini nasabnya bersambung, mutanasilun alaihimus salam. Tidak ada yang nabi yang nasabnya bersambung sebagaimana orang empat ini. Dari mulai anak, bapak, kakek sampai dengan buyutnya, ini nasabnya bersambung. Safara sayyiduna Yaqubu ila khalihi wa wajada indahu ibnataini. Suatu ketika Yakub ini akan sowan kepada pamannya yang bernama Laban. Tutu kayu Laban, Kang Pur. Laban panjang. Nama dari pamannya ini Laban. Lam alif ba alif nun. Laban. Wa wajada indahu ibnataini. Beliau mendapati pamannya ini mempunyai dua anak perempuan. Al-kubra ismuha Layya. Yang besar namanya Layya. Was-sughra Rahil. Orang bilang sekarang, orang-orang Yahudi sekarang, orang-orang Israel sekarang di negara sana itu bilangnya Rahel, ya kan? Rahel. Wa kanat ajmalaha. Rahel ini adalah perempuan yang paling cantik jelita. Fatazawwajahuma. Yakub menikahi dua orang ini. Di syariat zaman itu diperbolehkan. Kakang adi osih oleh tibojo.
Fatazawwajahuma ay jama'a bainahuma wa kana dzalika jaizan fi syari'atihim. Yang semacam ini masih diperbolehkan di syariatnya mereka. Thumma nusikha fi syari'atit Taurah. Kemudian kejadian ini atau diperbolehkannya menikahi kakak beradik ini hukumnya habis pada saat diturunkannya Taurat. Thumma innahuma waladata lahu adadan minal aulad. Kedua orang ini dua istri daripada Yakub ini melahirkan banyak keturunan, banyak anak. Layya waladat lahu sittata aulad. Layya melahirkan 6 anak. Wahum Rubil wahwa akbaruhum. Rubil ini adalah anak yang paling besar. Wasyam'un, yang katanya Samson itu ini anak daripada siapa? Anak daripada Yakub. Walawa, panjang, lawa ini yang nanti akan melahirkan atau menurunkan Sayyiduna Musa alaihi salam. Dari lawa nanti akan menurunkan Sayyiduna Musa alaihi salam. Wa Yahuda, pakainya zal, bukan da, bukan apa dal, tapi zal. Wa Yahuda wa Aisakhor, wawunya wawu atof, wa Aisakhor wa Zabiluna dan Zabilun. Berapa itu anaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amma Rahilu fawaladat lahu waladaini. Sementara Rahel ini hanya melahirkan 2 orang anak. Wahuma Yusufu wa Bunyamin. Binyamin, bukan bun tapi bin. Tadi saya salah baca. Wa Binyaminu, kemudian Binyamin. Nah, Yusuf dan Binyamin ini adalah anak dari istri Yakub yang bernama tapi siapa? Rahel. Nah, berarti Yusuf dengan saudaranya yang berjumlah 12 itu sebenarnya beda ibu. Dan nanti ada di antara mereka yang bukan anak daripada si Layya ini, tapi anak kedua budaknya Layya dan anak budaknya Rahel. Nah itu, ini saudaranya Yusuf alaihi salam. Amma Rahel sudah tadi. Tuwfiya Sayyiduna Yaqub alaihi salam walahu minal umri ma yazidu alal mi'ah. Beliau meninggal umurnya lebih dari 100 tahun. Wa kana ba'da sab'a asyrata sanatan min istimaihi bi Yusufa alaihi salam. Setelah beliau berkumpul kembali dengan putranya Yusuf 17 tahun. Jadi berkumpul dengan Sayyiduna Yusuf selama 17 tahun. Nah itu umurnya beliau itu lebih daripada 100 tahun. Dufina bi Madinati Hebron, Madinatil Khalil bi Filastin. Beliau dikebumikan di kota Hebron, kota atau desa, dulu desa, sekarang sudah kota. Madinatil Khalil, kotanya Sayyiduna Ibrahim alaihis salam. Sayyiduna Yusuf alaihi salam wa huwa Yusuf ibni Yaquba Israila ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya adalah Sayyiduna Yusuf. Ini adalah nabi yang paling masyhur di antara nabi yang masyhur dari kalangan Bani Israel. Nah, jangan mengatakan tadi saya ulang ya, jangan mengatakan dasar Bani Israel. Bani Israel itu ya Yusuf ini di antaranya. Nah, jangan mengatakan dasar Bani Israel wangkot dan sebagainya. Musa kalau dari bukan Bani Israel siapa? Bani Israel. Isa Bani Israel terakhir kan begitu.
Tidak boleh mengatakan dasar Bani Israel, karena Bani Israel, keturunan Israel itu kebanyakan menjadi nabi. Yang wangkot-wangkot itu adalah yang tidak menjadi nabi. Tapi nama Israel sendiri itu adalah nama yang baik. Namanya siapa tadi? Namanya Nabi Yakub alaihis salam. Kita lanjutkan. Jaa madhur rasuli lil kul fil haditsis sahihil ladzi suqnahu. Rasulullah memuji Sayyiduna Yusuf, ya, memuji Sayyiduna Yusuf lil kul, pada keseluruhan tadi, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ini dipuji oleh Rasulullah pada satu hadis yang telah saya sebutkan. Waqad u'tiya Yusufu alaihi salam syatrul husni. Sayyiduna Yusuf ini diberikan separuh kegantengan penduduk bumi. Maksudnya begini, kalau ada orang yang hidungnya paling baik, adakan kontes misalkan, dari mulai Sayyiduna Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, yang hidungnya paling baik siapa? Ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi separuh penduduk dunia yang paling ganteng dari sisi apanya, misalkan hidungnya, mungkin matanya dan sebagainya, yang paling baik siapa? Itu ada pada siapa? Sayyiduna Yusuf alaihissalam. Maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Min asyhari anbiya'i Bani Israel, termasuk nabi dari Bani Israel yang terkenal. Wa qad dzukirat qissatu Sayyidina Yusuf alaihi salam fi surati Yusuf mufassalatan. Ceritanya Sayyidina Yusuf ini disebutkan dalam surat Yusuf secara terperinci dan juga secara terpisah, ya, terpisah. Begini, ya, ammal asbat, sedangkan yang dimaksud dengan asbat, keturunan, fahum min dzurriyyati ikhwati Yusuf. Maksud daripada asbat yang ada pada Al-Quran itu adalah keturunan dari saudaranya Yusuf. Awas, asbat di sini maknanya bukan saudaranya Yusuf. Sebab bagaimana? Sebab namanya saudaranya Yusuf alaihissalam, kecuali Binyamin itu melakukan dosa yang sangat besar, sampai bahkan mengatakan ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam, itu dalam keadaan salah, dalam keadaan keliru, menyalahkan Nabi dalam hukum, bahkan hukum dunia sekalipun, ini bisa menjadikan keluar dari Islam. Jadi saudaranya Yusuf alaihissalam ini tidak ada yang menjadi nabi illa Binyamin. Itu pun menurut satu pendapat, Binyamin pada akhirnya menjadi nabi. Tapi selain daripada Binyamin ini tidak ada yang menjadi nabi. Sebab apa? Mereka berbohong kepada ayahnya, yakni Yakub. Kemudian berusaha membunuh Sayyiduna Yusuf. Ini adalah dosa besar. Nah, dosa besar berupa membunuh, berusaha untuk membunuh Sayyiduna Yusuf dan berbohong kepada Nabi, mengatakan berbohong kepada ayahnya yang sudah mereka ketahui bahwa dia ayahnya adalah seorang nabi. Ini adalah dosa yang bisa menjadikan keluar dari Islam. Mengatakan panjenengan keliru, keliru di dalam masalah urusan dunia, ini bisa menjadikan keluar dari Islam. Maka tidak boleh dikatakan saudaranya Yusuf itu semuanya menjadi nabi. Maka dikatakan di sini asbat. Yang dimaksud asbat dalam Al-Quran itu siapa? Keturunan dari saudaranya Yusuf, bukan saudara Yusuf itu sendiri. Yang menjadi nabi itu adalah keturunan dari saudaranya Yusuf. Gitu. Wahum syu'ubu Bani Israel. Asbat di sini itu adalah
syu'ubu Bani Israel, cabang-cabang dari Bani Israel, bukan dari anaknya Israel sendiri. Awas, Bani Israel, anak-anak dari Israel, anak-anak daripada Yakub. Nah, jangan dipahami seperti itu. Tapi maksudnya apa? Keturunan daripada saudaranya Yusuf, yakni putune atau putu-putune maning. Nah, seperti itu. Wa kana yujatu fihim anbiya nazala alaihimul wahyu. Dulu memang dijumpai banyak nabi di kalangannya syu'ubu Bani Israel yang sampai mendapatkan wahyu. Walam yakun min auladi Yaqub nabiyyun ghairu Yusufa alaihi salam. Tidak ada dari keturunan Yakub yang menjadi nabi selain Sayyiduna Yusuf alaihi salam. Illa anna hunaka ihtimalan ayyakuna Binyaminu nabiyya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Binyamin itu adalah siapa? Seorang nabi. Tapi selain Binyamin ini bukan merupakan nabi. Ini kalau nama-namanya ada ini. Rahel itu melahirkan Yusuf dan Binyamin. Kemudian Rahel itu punya budak namanya Balha. Balha melahirkan anak yang namanya Dan dan Naftali. Dan panjang dan kemudian Naftali. Laya melahirkan tadi anak sudah berapa tadi? 6 ya. Kemudian Zulfa. Zulfa ini adalah budaknya siapa? Budaknya Laya. Zulfa itu adalah budaknya Laya, melahirkan anak yang bernama Jada dan Ashir. Jada dan Ashir. 12 saudara ini yang menjadi nabi siapa? Hanya Binyamin alaihi salam. Wa amma ma kurang ma itu. Wa amma ma dhahabal ba'du ilaihi minal qawli binubuwati ikhwati Yusuf fahuwa mardud. Sedangkan pendapat yang dijadikan pegangannya sebagian ulama yang mengatakan bahwa saudaranya Yusuf itu menjadi nabi, ini adalah pendapat yang tertolak. Li'anna nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf. Karena kenabian itu tidak sah secara syarak dan akal. Menurut akal dan syarak bagi siapa? Bagi saudaranya Yusuf alaihi salam. Kalau ada orang yang pernah berbohong kepada Nabi, kalau ada orang yang pernah melakukan dosa besar kemudian menjadi Nabi, maka kaumnya akan mengatakan wong ente begemian, tukang goroh dan sebagainya, gitu kan? Maka tidak layak menjadi Nabi. Alladzina fa'alu tilkal afa'ilal khosisata wahum man siwa Binyamina. Kenabian itu tidak sah bagi mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang rendahan, khosisah. Wahum man siwa Bunyamin. Ini adalah selain Binyamin tadi. Mereka bahkan karena yaitu tadi yang namanya orang curang, yang namanya orang licik, biasanya di dunia saja itu ketahuan. Ketika mereka membawa bajunya, membawa gamisnya Sayyiduna Yusuf alaihi salam, kemudian datangnya pada waktu malam supaya remeng-remeng itu kan, remeng-remeng, kemudian bajunya itu dikasih apa? Darahnya apa? Darahnya serigala. Sampai ketika mereka ning jaba wis nangis. Mereka itu sudah nangis di luar, gerung-gerung. Terus Yakub bertanya, "Ada apa wahai anak-anakku?" Seperti itu. Kemudian kami itu bermain di padang, di gurun pasir.
dan kami lupa terhadap Yusuf. Ketika itu kami tinggalkan dan akhirnya dimakan oleh serigala. Bajunya mana? Sebagai bukti bahwa Yusuf itu meninggal, bajunya mana? Kemudian baju itu, gamisnya itu ditunjukkan kepada Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam melihat gelagat yang apa? Gelagat yang mencurigakan. Kenapa? Baju gamisnya itu lupa tidak dirobeki oleh mereka. Bajunya itu lupa tidak disobek-sobek oleh mereka. Mestinya kalau ada serigala yang membunuh, mestinya bukan hanya darah, tapi mestinya gamisnya itu robek. Sampai akhirnya Yakub alaihissalam mengatakan begini, ma ahlama hadza dzibah alladzi akala ibni duna ayyumazziqa thawbahu. Serigalane cerdas nemen ya. Serigalane cerdas. Bisa mangan anake aku tanpa sobek sedikit pun bajunya. Gitu. Jadi Yakub alaihissalam sebenarnya tahu ya, tahu kalau anak mereka itu melakukan konspirasi yang jahat, Tapi karena beliau tidak menemukan bukti sendiri, maka Yakub alaihissalam itu tidak melakukan yang lain kecuali bersabar. Saya ulang. Jadi kalau ada keterangan yang mengatakan mereka menjadi nabi, ini bertentangan dengan prinsipnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara umum menjadi kesepakatan bahwa para nabi itu mustahil melakukan yang pertama kekufuran, yang kedua dosa besar, kemudian yang ketiga dosa kecil yang mengandung kerendahan, baik sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Karena ini tidak ada pada saudaranya Yusuf alaihissalam selain Binyamin, maka apabila ada yang mengatakan bahwa selain Binyamin ini juga menjadi nabi, ini adalah pendapat yang yang keliru. Kita tinggalkan itu, pendapat itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Ayyub alaihi salam huwa Ayyub ibn Mausin ibni Razakhin ibni Al-Is ibni Ishaq ibni Ibrahim Al-Khalil, ummuhu bintu Sayyidina Lutin alaihi salam. Ayyub ini adalah keturunannya Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Nah ini yang dikatakan bahwa awas, seluruh nabi itu kalau disambungkan nasabnya berpangkal kepada Sayyiduna Ibrahim. Benar itu. Jadi seluruh nabi itu nanti nasabnya berpangkal kepada Sayyiduna Ibrahim. Setelah Sayyiduna Ibrahim loh ya. Tapi sebelumnya itu tidak. Tapi jangan dikatakan ada agama-agama Ibrahimiyah. Sebab Sayyiduna Ibrahim dan keturunannya yang menjadi para nabi semuanya beragama Islam. Syariatnya yang berbeda, agamanya apa? Sama, yakni agama Islam. Mereka sama-sama mengagungkan dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka semuanya mengajak untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada di antara mereka yang memerintahkan untuk menyembah dirinya sendiri, misalkan untuk menyembah Nabi Isa, misalkan untuk menyembah Uzair dan sebagainya. Itu tidak ada. Semuanya memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Patut disayangkan sekarang itu ada bangunan besar ada di daerah Arab sana, itu katanya menurut mereka ya, kita nggak boleh menyebutnya, rumah ibadah agama Ibrahim. Dan di sana ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi di tempat yang sama. Ini karena mereka meyakini ada yang namanya agama Ibrahim. Yang betul adalah begini, seluruh nabi setelah Sayyiduna Ibrahim itu nasabnya kembali kepada Sayyiduna Ibrahim. Agama mereka semuanya sama.
Jadi kalau ditanya berapa jumlah agama samawi, jawabnya cuma satu. Agama samawi artinya, kalau ditanya apa itu agama samawi, agama yang berdasarkan wahyu, bukan pendapat pribadi. Itu hanya satu, yakni agama Islam. Syariatnya yang berbeda. Jadi jangan ada pertanyaan begini, berapa agama samawi, terus dijawab 3. Apa? Islam, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi. Sebab Nasrani itu adalah orang yang menolong Sayyiduna Isa, orang, bukan agama, tapi orang. Nah, kemudian Yahudi itu adalah sebutan bagi kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang ketika beribadah, ibadah versi mereka itu kepalanya itu miring. Begini, loncat-loncat begini atau miring-miring begini. Yahud itu artinya tamayul. Tamayul itu artinya miring. Itu mereka itu ngaku agamanya Islam, ngaku mengikuti Sayyiduna Musa alaihissalam, tapi yang sudah mengalami perubahan, mengalami penyimpangan. Jadi bukan orang Islam lagi. Mereka mengatakan mengikuti Nabi Musa, tapi mengikuti Taurat yang sudah mengalami perubahan. Mereka mengaku mengikuti Sayyiduna Isa, tapi mengikuti Injil yang sudah mengalami perubahan. Saya ulang, kalau ditanya agama samawi ada berapa, jawabannya 1, Islam. Nah, kalau ditanya apakah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada para nabinya, Al-Quran, Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli. Sebab Injil yang sekarang sudah mengalami perubahan, bahkan 200-300 tahun setelah Nabi Isa itu sudah mengalami perubahan. Bagaimana dengan sekarang? Tidak ada yang namanya Injil yang asli, itu nggak ada. Nah, sampai kiamat pun tidak akan pernah ditemukan, ya, karena itu sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Sayyiduna Ayyub alaihi salam ila akhirih, ibunya itu adalah anak daripada Sayyidina Lut. Wa zaujatuhu Rahmah, istrinya bernama Rahmah, anak daripada Sayyidina Yusuf alaihi salam. Ibunya adalah anak dari Lut, kemudian istrinya itu anak daripada Sayyiduna Yusuf alaihissalam. Wa ma yarwihi ba'dun nas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apa yang diriwayatkan, awas, tidak semua yang diriwayatkan itu boleh diceritakan. Artinya dijadikan disampaikan untuk dijadikan pedoman, nggak boleh. Wa ma yarwihi ba'dun nas wa yungsibuhu atau wa yangsubuhu ilaihi alaihi salam min annahu btuliya fi jismihi bimaradin munaffirin. Apa yang diriwayatkan oleh sebagian manusia dan dinisbatkan kepada Sayyiduna Ayyub bahwa beliau itu diuji oleh Allah Ta'ala pada jasadnya, jasadnya dengan sakit yang munaffirin, dengan sakit yang menjadikan manusia tidak mau mendekat kepada beliau. Haitsu nafakha fihi iblisu, di mana karena iblis itu meniup kepada tubuhnya Sayyidina Ayyub, sehingga kemudian timbullah penyakit. Fa asabahu, awas ini enggak benar. Fa asabahu maradul judhami al khabith, sampai terkena judham. Judham itu apa? Judham. Lepra lain lagi. Kalau lepra itu bahasa Arabnya baros, kalau judham itu lain lagi. Hatta sarat dud yatanatharu min badanihi, sampai ada yang namanya belatung-belatung itu berguguran, ya, rontok dari badannya. Wa yaqulu laha, awas ini enggak benar ya, sekali lagi. Kuli mir rizqillah, makanlah wahai dud dari rizkinya Allah Ta'ala al-mubarakah. Makanlah rizki yang berasal dari Allah yang mubarak. Awas,
kita orang muslim tidak boleh mencelakai diri sendiri, apalagi kita sebagai orang biasa itu diharamkan mencelakai diri sendiri. Nah, Nabi itu juga tidak mungkin melakukan perbuatan yang menyakiti atau mencelakai diri sendiri. Tidak boleh mengatakan Nabi Yunus bunuh diri, tidak boleh. Jebur ning laut gue karena putus asa, bunuh diri, tidak boleh. Terus tidak boleh mengatakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bunuh diri karena wahyu terlambat katanya. Nah, ini tidak boleh. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad bunuh diri, putus asa karena ditinggalkan oleh Tuhannya. Bahasane wong Yahudi, wong Nasrani zaman samono, Muhammad gue ditinggal ning pangerane ngoroli wahyu. Ditakoni apa hukumnya ini, tidak turun wahyu sampai kemudian Nabi Muhammad kata mereka bunuh diri. Ini tidak boleh. Banyak cerita-cerita yang diriwayatkan tapi tidak boleh diceritakan. Sebab anak ini riwayat dari Israiliyat. Laisa kullu ma yurwa yuqra. Kaidah itu ya. Laisa kullu ma yurwa yuqra. Tidak setiap apa yang diriwayatkan boleh dibaca. Boleh dibaca di sini itu artinya boleh dijadikan pedoman. Itu sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa hadis-hadis Israiliyat, hadis-hadis yang diceritakan oleh orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman jahiliyah. Awas, Nabi itu sering dilapori oleh sahabat. Awas, Nabi, orang ini mengatakan ada cerita begini. Nah, Nabi ini yang menjadi penentu cerita itu benar atau tidak. Itulah cerita-cerita Israiliyat. Kalau belum dilaporkan kepada Nabi, kita tidak boleh membenarkan atau mendustakan. Karena yang berhak membenarkan atau mendustakan itu adalah Nabi berdasarkan wahyu. Jadi banyak. Maka Nabi berprinsip begini, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan kalian benarkan cerita-cerita Israiliyat atau jangan kalian dustakan kecuali setelah kalian sampaikan kepadaku. Nabilah yang mensterilkan cerita itu dusta atau tidak. Seperti itu. Jadi kaidah ulama tadi, laisa kullu ma yurwa yuqra. Tidak setiap apa yang diriwayatkan itu boleh dibaca. Sebab bisa jadi itu adalah cerita-cerita Israiliyat yang merupakan cerita bohong karena belum disaring oleh Nabi kita. Awas, bahaya. Fahadha qissatun la asasa wa la sihhata laha. Ini adalah cerita dusta. Nah, sebab mencelakai diri sendiri, kayak orang misalkan minum racun gara-gara orang bojo-bojo misalkan minum racun atau mencelakai diri sendiri, itu hukumnya dosa besar. Mencelakai diri sendiri walaupun daging sakit ya, daging suruh makan, ya dud kuli mir rizqillah, makanlah dari rezeki Allah yang mubarakah ini. Ini menisbatkan bahwa Nabi Ayub mencelakai diri sendiri. Haram. Dan bisa yang mengatakan seperti ini, awas, bisa imannya rusak. Cerita-cerita semacam ini perlu diwaspadai ya. Was-sahihu innama ubtuliya alaihi salam bikathratil balaya. Cerita yang benar itu adalah apa? Bahwa beliau itu diberi bala yang sangat banyak. Rumahnya dibakar oleh iblis ya. Anaknya itu sedang kumpul di salah satu rumah beliau. Kalau rumah beliau banyak, itu kemudian rumahnya dirobohkan, semuanya mati. Kemudian beliau sakit selama 18 tahun. Ya benar, tapi tidak sampai keluar belatung, itu nggak pernah. Was-sahihu innama ubtuliya alaihi salam bikathratil balaya wal amrad ghairi munaffiratin.
tilata thamaniya asyrata sanatan. Beliau diberikan sakit yang tidak sampai menjadikan orang menghindar, yang tidak sampai menjadikan orang tidak mau mendekat kepada beliau. Kalau menjauhi iya, tapi bukan berarti jijik gitu loh. Paham ya? Bahkan sampai ada di antara mereka yang tidak percaya beliau adalah seorang nabi karena sakitnya lama. Awas. Nabi berkata, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling banyak musibahnya adalah nabi. Ini ada orang pikirannya kebalik. Nabi kok sakitnya sampai 18 tahun, maka dia bukan nabi. Aku nggak percaya Ayub itu nabi. Ini keluar dari Islam. Nah, karena ada orang yang keluar dari Islam dari kalangan umatnya Nabi Ayub, sebenarnya beliau tidak pernah meminta untuk sembuh, sebab beliau tahu pahalanya bersabar karena adanya musibah itu lebih besar daripada pahalanya orang bersyukur karena mendapat nikmat. Saya ulang, pahalanya bersabar karena adanya musibah itu lebih utama, lebih besar daripada pahalanya orang yang bersyukur karena mendapatkan nikmat. Inna min ibadillahi as-salihin man farahuhum bil bala'i asyaddu min farahihim bil ata. Ini dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, maknanya begini, ada di antara hamba-hamba Allah yang soleh yang kebahagiaannya mendapat pahalanya bersabar karena musibah lebih besar daripada kebahagiaan mereka karena pahalanya bersyukur terhadap nikmat. Bukan yang namanya sabar, bukan yang namanya musibah itu enak. Masa ada yang namanya musibah enak? Nggak ada kan? Awas, mananya jangan dimaknai begini. Jangan dimaknai begini. Ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih enak ketika mendapatkan musibah. Tapi maksudnya apa? Ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih senang mendapatkan pahalanya bersabar pada saat ada musibah dibandingkan dengan pahalanya bersyukur apabila mendapat nikmat. Semacam itu. Jadi Ayub ini adalah contohnya. Beliau lebih senang mendapatkan pahalanya bersabar ketika tertimpa penyakit. Bukan berarti beliau minta penyakit. Tidak boleh. Minta penyakit, "Menek Gusti nyong dinen penyakit sing akan." Tidak boleh. Maksudnya beliau meminta kesabaran apabila ada penyakit. Nah, terus wa huwa sabirun muhtasibun bi yarjul thawaba minallahi ta'ala thumma rufi'at anhu. Beliau bersabar, beliau senantiasa ingin mencari pahala dari Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Mata Sayyiduna Ayyub wa kana umruhu 93 sanatan. Sayyiduna Ayyub meninggal dan umurnya 93 tahun. Waqila akthar wa qaulun nazimi ihtada fa uhtudi. Yang hafal Aqidatul Awam siapa? Ihtada apa uhtudi? Ihtada ya, itu yaknya dikurung. Ya-nya dikurung, nanti dikira bacanya uhtudhi. Ihtada ay iqtada. Ya, demikian saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesabarannya Sayyiduna Ayyub alaihi salam, mendapatkan kesabarannya Sayyiduna Yusuf alaihi salam, mendapatkan keberkahan keturunannya Sayyiduna Yaqub alaihi salam, dan kita mendapatkan keberkahannya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan utaqai syahri Ramadan, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Ta'ala karena kemuliaan bulan Ramadan. Kita tahlil, sholawat dan istighfar.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa thabbatana Allah ayyakum alal qawli thabit bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.